Namanya pemula itu adalah proses dari perjalanan kita untuk menjadi seorang profesional breeder. Halo Gapi People, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel KF Gapi Farm. Tempatnya dimana kita semua bisa diskusi soal ikan gapi. Perkenalkan, nama saya Ernest. Di video pertama dan kedua kita kemarin, itu kan kita sudah jalan-jalan ke kontes gapi di Bogor. Nah, ya siapa tahu buat Gapi People ada yang belum lihat, ntar coba nih klik di sebelah sini ya. Ntar saya tampilin video. Kalau misalkan videonya nggak tampil ya berarti saya belum bisa editnya. Oke. Nah, terus ngelihat dari video pertama dan kedua, dimana itu langsung nge-vlog ya kan, padahal itu benar-benar video pertama dan keduanya channel ini, kayaknya nggak afdol ya kalau misalkan saya tuh nggak melakukan perkenalan gitu mengenai apa itu KF Gapi Farm. Jadi untuk episode sekarang saya akan memberikan perkenalan mengenai KF Gapi Farm. Nah, jangan lupa dulu buat Gapi People ya, kalau yang misalkan belum subscribe, silahkan dipencet dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa loncengnya. Dan follow juga akun IG kita di @kfgapifarm, itu untuk melihat kegiatan sehari-hari sama postingan ikan-ikan gapi yang ada di kita, yang bisa dibilang yang lagi ready lah. Nah, sekarang kita masuk ke perkenalannya. Jadi awal berdirinya KF Gapi Farm itu semua dimulai dari sejak pandemi corona yang menghantam Indonesia. Oke, dimana kita semua tahu saat corona datang, presiden itu langsung menerapkan yang namanya PSBB. Jadi seluruh rakyat, seluruh warga dikurung di rumah, nggak boleh pergi kemana-mana. Akhirnya di rumah ada akuarium kosong. Di situ saya kepikiran buat bikin aquascape. Setelah mainan aquascape, diisi ikan-ikannya, ternyata di situ tuh ada sepasang ikan gapi. Terus yang namanya gravid spotnya itu, kalau dulu saya belum tahu gravid spot itu apa ya. Cuman bagian di perutnya itu ada yang makin hitam. Saya bilang, ini apa hamil ya? Saya mikir gitu. Akhirnya saya masuk ke YouTube. Saya cari referensi untuk tanda-tanda gapi hamil itu seperti apa, penanganan gapi hamil seperti apa. Saya dapat infonya cukup, saya lakuin lah penanganan tersebut, dan tiba saatnya brojol, ngebrol, ya kan? Kalian pasti sering denger itu istilah ngebrol ya kan, dari YouTube terkenal itu, YouTube kita terkenal, YouTuber terkenal gitu. Lanjut. Nah, ketika saya ngelihat ikan gapi itu melahirkan, percayalah Gapi People, itu momen pertama kali dalam hidup saya piara ikan dan ikan itu beranak. Aduh, saya nggak ngerti perasaan yang muncul saat itu ya. Itu udah seneng, terharu, girang, dan macam-macam lah. Pokoknya itu menjadi titik trigger ya, titik triggernya saya untuk kemudian interest dan semakin interest juga kepada ikan gapi. Semakin saya mempelajari ikan gapi, semakin saya merasa kayak gue juga mau jadi breeder, gue juga mau punya farm sendiri, gue pengen ngebreed ikan gapi yang macam-macam strain. Sampai akhirnya saya mutusin buat beli ikan gapi, saya bikin tank, saya bikin raknya, terus ternyata tank segitu kurang, saya nambahin box pasir kucing, karena kan ikan gapi itu ternyata bisa, istilahnya media pemeliharaan ikan gapi itu nggak harus akuarium, apapun bisa. Jadi basically tempat apapun yang itu bisa nampung air, di situ ikan gapi bisa hidup. Nah, dengan beroperasionalnya KF Gapi Farm, di situ saya menyadari satu hal, bahwa namanya memanage farm ikan gapi itu gampang-gampang susah. Saya kayak lagi dibilangin gitu sama Tuhan,
dunia itu tidak semudah Tiara Gapi itu Fulgoso. Saya ngalamin berbagai macam masalah, mulai dari ikan sakit misalnya, cara perawatan air misalnya, filter yang terbaik misalnya. Nah, namanya aja pemula, saya nggak tahu apa-apa kan soal itu. Kemana saya mencari tahu? Ya saya lari ke YouTube. Di situ memang banyak sekali gitu ilmu-ilmu tentang ikan gapi kalau emang kita mau mencari ilmunya. Dari YouTube akhirnya semua ilmu-ilmu saya pelajari dari breeder-breeder. Masalah-masalah di KF Gapi Farm tadi satu demi satu teratasi. Kemudian sehingga akhirnya saya merasa, oh, saya sudah punya pengalaman, saya sudah punya ilmu walaupun sedikit. Ya kalau dibandingin dengan para senior di luar sana sih jauh. Cuman ya itulah dunia ikan gapi. Kita itu emang harus terus belajar dan belajar. Jangan pernah bosan belajar deh soal ikan gapi, karena ilmunya itu emang banyak banget, yang kita juga belum tahu itu banyak banget. Nah dari situ, karena terus saya juga belajar di YouTube, di buka-buka artikel di internet, saya jadi merasa kayak kenapa enggak saya juga merambah ke YouTube, jadi ikutan berbagi juga. Nah makanya muncullah channel ini. Channel ini saya buat dengan tujuan memang untuk berbagi, sharing, untuk semakin memperbanyak sumber ilmu mengenai ikan gapi di dunia internet, di dunia maya, di YouTube. Makanya saya buatlah channel ini. Nanti kedepannya sih saya juga akan buat berbagai macam teori atau ilmu atau penanganan terhadap masalah yang muncul di ikan gapi. Nggak muluk-muluk ya, kita semua kan bisa melihat banyaknya video-video di YouTube soal ikan gapi dari puluhan breeder yang ada. Nah, karena banyaknya video-video tersebut, maka otomatis banyak juga video yang sejenis. Misalkan pada ngebahas soal filter yang baik mengenai ikan gapi, itu kan banyak banget. Tapi perlu kalian ingat, masing-masing video itu unik, masing-masing video itu berbeda. Kenapa? Karena itu cerita masing-masing dari setiap breeder yang membuat video tersebut. Nah, saya juga mau buat disclaimer di sini bahwa nanti video-video yang akan tayang di channel ini itu video yang benar-benar berasal murni dari pengalaman pribadi dan yang terjadi di KF Gapi Farm. Which means video-video nanti itu pasti akan ada yang cocok buat Gapi people dan ada juga yang tidak. Nggak masalah, Gapi people nggak masalah melihat video berbeda gitu. Mungkin berpikir kayak, ini di video saya di farm saya nggak berlaku nih cara yang dikasih tahu oleh Ernest, misalkan begitu. Ya jangan diambil. Kalau ngelihat video-video di YouTube soal ilmu-ilmu ikan gapi, simple kok. Yang cocok buat kalian ambil, yang nggak cocok buang. Nggak usah dipusingin gitu. Oleh karena itu, hal terbaik yang bisa kita lakukan itu adalah terus belajar. Dan kalau misalkan kita sudah belajar, kita punya ilmu, jangan lupa untuk berbagi. Jangan pelit ilmu. Kalau kita mau dunia gapi di Indonesia itu maju. Nah, kita pemula. Saya pemula, Gapi people juga pemula. Dan para profesional breeder yang ada di luar sana, itu juga semua berawal dari seorang pemula. Jadi, jangan takut untuk menjadi seorang pemula. Jangan takut untuk menjadi seorang newbie.
Karena yang namanya pemula itu adalah proses dari perjalanan kita untuk menjadi seorang profesional breeder. Segitu dulu dari saya. Salam Delta. Bila Gapi People merasa video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.